Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat datang di Lembaga Pendidikan SMA Negeri 1 Merauke. Sebelum kita bersama-sama mengikuti proses pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, Pak Guru akan memperkenalkan diri Pak Guru terlebih dahulu. Nama lengkap Pak Guru Alexander Ohiwutun SPD. Nama pendek atau nama panggilan Alex. Jadi kalian bisa sapa dengan sapaan Pak Alex atau Pak Ohiwutun. Pak Guru mengampu bidang studi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan untuk kelas 10. Dari kelas 10 MIPA 1 sampai kelas 10 IPS 3. Itu perkenalan singkat dari Pak Guru. Pak Guru harap anak-anak sekalian bisa mengikuti proses pembelajaran, bukan hanya pelajaran PJOK, tetapi semua pelajaran yang kalian dapat di kelas 10 harus ikuti dengan baik. Apalagi ini kan proses pembelajaran dari rumah toh. Jadi guru-guru tidak memantau kalian langsung dalam proses pembelajaran berlangsung. Ya, sekian perkenalan diri dari Pak Guru. Kita masuk ke proses pembelajaran, tapi sebelum kita membahas materi, Pak Guru akan memberikan kepada kalian supaya kalian tahu pemetaan materi pembelajaran PJOK pada semester ganjil. Pak Guru akan beritahu kepada kalian pada tayangan slide berikut ini. Anak-anak sekalian, berikut ini adalah pemetaan materi pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan pada semester ganjil atau semester 1. Pada semester ini kita akan membahas ada 5 kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasar 1, aktivitas permainan bola besar. Permainan bola besar dibagi dalam 3 jenis permainan bola besar, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai sepak bola, yang kedua bola voli, dan yang ketiga bola basket. Itu merupakan kompetensi dasar 1. Kita masuk ke kompetensi dasar 2, aktivitas permainan bola kecil. Permainan bola kecil dibagi dalam 3 jenis permainan bola kecil, yaitu yang pertama softball, yang kedua bulu tangkis, dan yang ketiga tenis meja. Kita masuk ke kompetensi dasar 3, yaitu aktivitas atletik. Kita akan bersama-sama melakukan proses pembelajaran pada kompetensi dasar 3 ini. Itu ada 4 topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama lari jarak pendek, yang kedua jalan cepat, yang ketiga lompat jauh, dan yang keempat tolak peluru. Itu kompetensi dasar 3. Dan kompetensi dasar 4, kita akan membahas mengenai salah satu jenis olahraga bela diri, yaitu pencak silat. Pembelajaran pencak silat dibagi dalam 6 topik pembahasan, yaitu yang pertama kita akan berbicara atau membahas mengenai kuda-kuda pada saat kita melakukan olahraga bela diri pencak silat. Bagaimana posisi berdiri kita yang baik supaya ketika
lawan menyerang kita menggunakan tendangan atau pukulan, kita sulit untuk terjatuh karena posisi kuda-kuda kita baik. Di sini kuda-kuda yang dimaksud ini posisi kita ya, posisi berdiri ya, posisi berdiri kita pada saat melakukan olahraga pencak silat, bukan itu kuda yang ada piara-piara itu. Yang kedua, pukulan. Yang ketiga, tendangan. Yang keempat, tangkisan. Yang kelima, elakan. Dan yang keenam, hindaran. Dan kompetensi dasar yang kelima atau yang terakhir pada semester ganjil ini, yaitu kita berbicara mengenai kebugaran jasmani. Pembelajaran kebugaran jasmani ini dibagi dalam 4 topik pembahasan yang akan kita bahas bersama pada saat proses pembelajaran yang akan berlangsung. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai daya tahan jantung dan paru-paru atau kardiovaskular. Dan yang kedua, daya tahan otot. Yang ketiga, kelentukan. Dan yang keempat, kekuatan. Ya, itu adalah 5 kompetensi dasar yang akan diajarkan kepada kalian di semester ganjil. Jadi di awal pertemuan Pak Guru sudah kasih tahu pemetaan materi pembelajaran yang akan diajarkan di semester ganjil ini kepada kalian semua. Jadi Pak Guru harap mungkin kalian bisa di rumah sudah bisa mencari materinya lewat internet sebelum kita melakukan proses pembelajaran, supaya kalian juga sudah punya pengetahuan terlebih dahulu mengenai materi-materi yang akan kita bahas dalam proses pembelajaran dari kompetensi dasar 1 sampai kompetensi dasar 5. Oke, kita lanjut dalam proses pembelajaran. Anak-anak sekalian, kita masuk ke materi pembelajaran. Kita akan membahas mengenai kompetensi dasar 1, permainan bola besar. Poin A, permainan sepak bola. Sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran mengenai teknik-teknik dasar dalam permainan sepak bola, kita harus tahu dulu nih menyangkut sejarah singkat sepak bola dan di dunia dan di Indonesia. Permainan sepak bola ini berasal dari negara Inggris, dan federasi sepak bola dunia yaitu Federation International de Football Association atau biasa disingkat dengan FIFA. Itu dibentuk pada tanggal 21 Mei 1904. Sedangkan di negara kita itu mengenal permainan sepak bola itu dari bangsa Belanda pada tanggal 19 April tahun 1930 di Yogyakarta. Dibentuk Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau biasa kita kenal dengan singkatan PSSI, yang diketuai oleh Mr. Soratin Sosro Sugondo, yang dikenal sebagai Bapak Pelopor Sepak Bola Indonesia. Jadi itu dia sejarah singkat tentang permainan sepak bola. Ya, kita masuk ke materi pembelajaran yang kedua, yaitu teknik dasar dalam permainan sepak bola. Semua olahraga itu mempunyai teknik dasar. Kalau tidak ada teknik itu, permainan akan terlihat tidak menarik atau kacau balau. Ya, kita lihat teknik dasar apa saja yang digunakan dalam permainan sepak bola. Teknik dasar sepak bola terdiri atas bermacam-macam gerak, skill atau keterampilan seseorang dalam memainkan si kulit bundar sangatlah dibutuhkan
dalam suatu pertandingan yang berkualitas. Teknik dasar permainan sepak bola bila dapat dibedakan sebagai berikut. Kita lihat. Yang pertama, teknik tanpa bola atau teknik badan. Ini tekniknya seperti apa nih? Oke, kita lihat. Teknik badan adalah cara pemain menguasai gerak tubuhnya dalam permainan yang menyangkut cara berlari, cara melompat, dan cara gerak tipu badan. Ini berarti kita sudah berbicara mengenai seorang pemain yang sudah mempunyai skill yang baik dan teknik permainan bola yang baik yang sudah dikuasai, baru bisa melakukan teknik tanpa bola ini. B. Teknik dengan bola. Beberapa teknik yang menggunakan bola yaitu kita lihat. Yang pertama, teknik menendang bola atau passing. Menendang bola merupakan faktor terpenting dan utama dalam permainan sepak bola. Untuk menjadi seorang pemain sepak bola yang sempurna, perlulah pemain mengembangkan kemahirannya menendang dengan menggunakan kedua belah kakinya. Yang artinya kalau mau jadi pemain yang hebat harus kaki kanan dan kaki kirinya itu harus sama-sama baik, supaya kedua kaki kalian itu bisa berfungsi dan bermanfaat dalam permainan sepak bola. Sebenarnya menendang adalah seni. Teknik ini merupakan kemampuan mengukur jarak dan arah. Oleh karena itu, seorang pemain yang hendak menendang bola harus dapat mengukur sejauh mana tendangannya dapat dicapai dan ke arah manakah bola itu hendak dituju. Berarti semua ini bisa dilakukan pada saat kita berlatih. Bisa dikatakan mengukur sejauh mana tendangannya. Bukan berarti kita pakai meter terus kita ukur, tidak. Itu semua ini kita bisa lakukan dengan perasaan. Itu kita bisa dapat pada saat kita berlatih. Bukan saja kita asal tendang bola dia jauh sekali, tidak. Tapi bola yang kita sepak dia jauh dan pas jatuhnya ke teman kita. Itu yang disebut atau disinggung dengan menendang bola harus dapat diukur atau mengukur itu. Itu semua kita bisa lakukan pada saat berlatih. Ya, kita lanjut. Pemain sepak bola harus mampu melakukan gerakan menendang bola dengan baik dan benar sesuai dengan fungsi atau bagian kaki yang akan digunakan. Kalau ini benar, kalau kaki kanan, Pak Guru kasih contoh, kalau kaki kanan kalian yang kuat atau biasa kalian gunakan untuk menendang bola, maka gunakan kaki tersebut. Jangan kaki kanan yang kalian selalu gunakan dan kuat untuk menendang bola. Pada saat main bola begini, saat pertandingan begini, kalian gunakan kaki kiri yang benar-benar tidak berfungsi dengan baik. Itu salah. Seperti itu. Pada dasarnya cara menendang bola dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, teknik menendang bola dengan kaki bagian dalam. Yang kedua, teknik menendang bola dengan punggung kaki. Yang ketiga atau C, teknik menendang dengan punggung kaki bagian dalam. Dan yang terakhir, yang keempat, teknik menendang dengan punggung kaki bagian luar. Jadi fungsi kaki kalian itu ada. Lihat, yang pertama itu kaki bagian dalam. Yang kedua punggung kaki. Ada punggung kaki bagian dalam, ada punggung kaki bagian luar. Jadi semua sisi kakimu itu bisa digunakan untuk menendang bola. Kita lanjut.
Ya, kita masuk ke teknik yang kedua, yaitu teknik menahan bola, atau biasa dalam istilah sepak bola tuh sebut dengan kontrol itu, atau mematikan bola. Mengontrol bola adalah upaya untuk menguasai bola sebelum bola dihentikan oleh kaki. Dalam upaya mengontrol bola, pemain harus dalam kondisi siap dengan pengaman yang tepat agar dapat menguasai bola sepenuhnya. Dimaksud dengan pengaman di sini adalah posisi yang baik, posisi yang nyaman untuk menerima datangnya bola. Setelah bola tersebut terkontrol dengan baik, bola baru dihentikan. Yang artinya ketika bola itu diberikan dari teman kepada kita, kita harus dalam posisi siap, posisi aman, posisi nyaman, bebas untuk bisa menerima bola itu dengan baik, dengan sepenuhnya. Bola itu tidak jauh dari kita. Setelah kita sudah menerima bola itu dengan baik, baru bola tersebut kita hentikan. Kita lihat, ada beberapa cara untuk menghentikan bola dalam permainan sepak bola. Yang pertama, atau poin A, menghentikan bola dengan telapak kaki. Yang kedua, menghentikan bola dengan punggung kaki. Yang ketiga, atau C, menghentikan bola dengan dada. D, menghentikan bola dengan paha. E, menghentikan bola dengan perut. Dan F, menghentikan bola dengan kepala. Itu ada 6 cara yang bisa kalian gunakan untuk menghentikan bola dengan 6 organ tubuh yang berbeda. Ada dada, ada paha, ada telapak kaki, ada punggung kaki, ada perut, ada kepala. 6 organ tubuh yang berbeda ini kalian bisa gunakan untuk menghentikan bola. Tetapi semua itu bisa dilakukan dengan posisi yang baik, posisi yang nyaman, seperti itu, supaya ketika bola diberikan dari teman kepada kalian, kalian bisa menguasai bola tersebut dengan baik. Kita masuk ke teknik yang ketiga dalam permainan sepak bola, teknik menggiring bola atau dribble. Ini teknik sangat penting dalam permainan sepak bola. Semua teknik memang penting, tapi ini sangat penting. Kenapa? Kalau tanpa menggiring bola, maka kita sulit untuk melakukan penyerangan. Ya, kita masuk dalam teknik yang ketiga ini. Menggiring bola adalah suatu gerakan membawa bola dengan menggunakan kaki untuk menuju daerah pertahanan lawan dan untuk mengelak dari penjagaan lawan. Ada beberapa cara menggiring bola, yaitu yang pertama, menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Yang kedua atau B, menggiring bola dengan kaki bagian luar. Dan C atau yang ketiga, menggiring bola dengan punggung kaki. Jadi ada 3 organ tubuh yang bisa kalian gunakan. Organ tubuh bagian tungkai ya, kaki, yang bisa kalian gunakan untuk melakukan yang namanya teknik menggiring bola ini. Itu menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke poin 3, peraturan permainan sepak bola. Jadi permainan sepak bola itu mempunyai aturannya, bukan kita bermain menggunakan aturan sendiri. Ada aturan. Kalau permainan sepak bola yang sudah masuk ke level profesional, pertandingan-pertandingan yang besar, berarti itu pertandingan yang sudah menggunakan aturan dalam pertandingan. Kita bahas mengenai poin A, itu jumlah dan perlengkapan pemain. Nomor 1, pertandingan dimainkan oleh 2 regu yang masing-masing terdiri atas 11 pemain. Jadi satu tim itu 11 orang. 11 orang itu yang masuk bertanding. 11 orang itu, 11 pemain dari masing-masing tim itu adalah pemain pilihan dari pelatih ya. Bukan kalian satu tim terus kalian buat kalian punya
pengetahuan sendiri atau keputusan sendiri, nanti saya main, si A main, si B main, si C main. Tidak, 11 orang pemain itu dipilih sesuai dengan uh, kemampuan yang dimiliki dan uh, pemain tersebut bisa menjalankan strategi yang diinginkan oleh seorang pelatih. Maka pelatih yang memutuskan siapa dari 11 orang yang pertama yang akan bertanding. Seperti itu. Yang kedua, pergantian pemain maksimal 3 orang dari satu pertandingan. Ini maksud dari 3 orang dari satu pertandingan ini yaitu 3 orang dari satu tim. Jadi 2 tim yang bertanding itu mereka bisa melakukan pergantian pemain sebanyak 3 orang dari masing-masing tim pada saat pertandingan tersebut berlangsung. Dan itu bisa dilakukan melalui instruksi dari pelatih. Dengan pelatih akan melihat perkembangan dari 11 orang yang bermain pertama di dalam itu, apakah semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan rancangan strategi yang dimau oleh seorang pelatih, atau ada pemain yang tidak menjalankan strategi tersebut, atau bahkan mungkin ada pemain yang cedera. Maka pergantian pemain akan dilakukan dan tentunya atas izin dari pelatih. Yang ketiga, pemain dapat bertukar posisi dengan penjaga gawang asalkan mendapatkan persetujuan wasit sewaktu pertandingan sedang berhenti atau bola mati. Yang artinya di sini bahwa pemain bisa bertukar posisi dengan penjaga gawang pada saat yang pertama sudah mengalami yang namanya pelanggaran, kiper melakukan pelanggaran, terus kiper mendapatkan kartu merah, dan kebetulan tim tersebut hanya mempunyai 1 orang kiper dan kiper tersebut sudah mendapatkan kartu merah, yang artinya sudah tidak lagi dalam lapangan pertandingan, bahkan sudah tidak ada dalam bench pemain pengganti. Maka dengan instruksi dari pelatih dan persetujuan dari wasit, maka pemain yang tidak atau bukan dalam posisi kiper bisa mengambil posisi kiper tersebut. Itu yang kita biasa bilang dengan keadaan darurat itu. Dan yang keempat, setiap regu dipimpin oleh seorang kapten kesebelasan. Kalau ketika kalian nonton bola, dari satu tim itu, dari 11 orang itu ada satu yang di pulengan ada ikat-ikat kain kah, itu sudah, itu yang disebut dengan kapten kesebelasan, dan fungsinya sangat penting. Bukan asal kalian bermain jadi 171 jadi kapten, tidak. Itu pelatih yang melihat dari segi kepemimpinan pemain tersebut, kedewasaan, mampu merangkul teman-temannya, dan mempunyai misi permainan yang baik. B. Durasi pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan kurun waktu 2 kali 45 menit, diselingi waktu istirahat 15 menit. Durasi pertandingan tidak dihitung dalam kasus yang pertama, pergantian pemain, yang kedua pemain cedera dan harus dibawa keluar lapangan, dan yang ketiga kasus lainnya. Yang pertama, 2 kali 45 menit diselingi waktu istirahat, yang artinya 45 menit babak pertama selesai, waktu istirahat selama 15 menit, waktu istirahat selesai, dan pertandingan dilanjutkan dengan 45 menit yang kedua. Maka disitu dikatakan bahwa pertandingan berlangsung 2 kali 45 menit. Bahkan durasi pertandingan tidak dihitung dalam kasus. Kita lihat di situ ada kasus, beberapa kasus, ada 3 kasus di sana, bahkan lebih. Yang pertama, pergantian pemain, yang kedua pemain cedera dan harus dibawa keluar lapangan, dan yang ketiga kasus lain. Ini tidak, semua kasus ini tidak mengganggu waktu normal 45 menit. Kenapa demikian? Karena semua dilakukan dengan waktu yang berjalan. Di sini dikatakan bahwa kasus lain misalnya seperti begini, pemain masuk ke dalam lapangan,
wasit akan menghentikan pertandingan, tapi waktunya tidak dihentikan. Yang berikutnya lagi, penonton melempar pemain dan wasit menghentikan pertandingan sementara lagi, tapi waktunya tidak dihentikan. Waktunya akan berjalan terus. Dan pada saat pertandingan atau waktu 45 menit ini hampir berakhir, kira-kira sekitar kurang 2 menit atau 1 menit, babak pertama atau babak kedua berakhir, kalian bisa lihat bahwa ada tambahan waktu. Itu adalah kebijakan yang diberikan lewat perangkat pertandingan. Dalam hal ini wasit yang memimpin pertandingan memberikan isyarat kepada wasit yang di luar untuk memberikan tambahan waktu, seperti itu. C, kita berbicara mengenai lapangan permainan sepak bola dan bola. 1. Lapangan permainan berbentuk persegi panjang. Yang kedua, dengan panjang minimal 90 meter dan maksimal 120 meter. Yang ketiga, dengan lebar minimal 45 meter dan maksimal 90 meter. Yang keempat, lapangan standar internasional. Yang pertama atau poin A, panjang minimalnya itu 100 meter dan maksimalnya itu 120 meter. B, lebar minimalnya itu 64 meter dan maksimal itu 75 meter. Nomor 5, lebar daerah kiper itu 16,5 meter dan panjang 40,32 meter. Tinggi gawang nomor 6, tinggi gawang itu 2,44 meter dan lebar gawangnya itu 7,32 meter. Dan yang ketujuh, jarak titik penalti itu 11 meter. Ya, kita lanjut ke materi pembahasan yang berikutnya. Poin ke-8, diameter lingkaran tengah lapangan yaitu 9,15 meter. Yang ke-9, bentuk bola. A, bentuk bola itu bulat. B, terbuat dari kulit atau jenis lainnya yang sesuai. C, garis lingkar tidak lebih dari 70 cm dan minimal 68 cm. D, berat tidak lebih dari 450 gram dan tidak kurang dari 410 gram pada saat pertandingan dimulai atau bola yang digunakan pada saat pertandingan. Ya, di bawah ini Pak Guru ada taruh ukuran lapangan. Kalian bisa lihat di sini. Oh iya, ada dia punya ukuran semua di sini, jadi kalian bisa lihat ya. Bisa pelajari. Kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh bertanya lewat chat kalian ke Pak Guru dari grup ini. Ya, sekian materi permainan bola besar, yakni permainan sepak bola. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian chatting dengan Pak Guru melalui WA group. Dan Pak Guru informasikan kepada kalian bahwa pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai 2 jenis permainan bola besar, yaitu permainan bola voli dan bola basket. Sekian materi permainan sepak bola. Yang kurang jelas silakan bertanya.